Rumah tangga di dalam Islam bukan saja menjalin hubungan antara suami dan istri, kemudian dengan anak-anak, tetapi punya tujuan yang luhur untuk terciptanya kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, bahkan bukan saja di dunia tapi sampai dengan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan bahwa suami dan istri itu, kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Hunna libasul lakum, istri-istrimu adalah pakaian bagi para suami. Wa antum libasul lahun, dan engkau para suami adalah pakaian bagi para istri. Maka filosofi ini harus kita kemudian cermati, apa sesungguhnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan bahwa suami istri itu adalah ibarat pakaian. Pakaian itu ternyata adalah sebuah lambang, simbol yang punya makna yang sangat luas dan banyak. Apa makna pakaian bagi kita? Yang pertama, pakaian itu berfungsi untuk menutupi aurat. Ini maknanya bahwa suami istri semestinya saling menutupi kekurangan masing-masing. Karena memang antara suami dan istri tidak semuanya orang yang terjaga kesuciannya atau terjaga dari sifat-sifat yang buruk. Ada sisi kekurangannya, kemudian ada sisi kebaikannya. Maka antara suami dan istri ini harus semestinya saling menutupi. Inilah fungsi pakaian, saling menutupi. Ketika suami punya kekurangan dalam hal agak pelit dalam bersedekah, maka sebagai istri yang solihah, dia akan menutupi kekurangan itu sehingga orang lain tidak tahu. Atau sebaliknya, ketika istri kita rasa cerewetnya bukan main, dikit-dikit omongannya langsung pedas, dikit-dikit omongannya langsung kemana-mana, maka sebagai suami yang soleh, kecerewetan istri itu semestinya disimpan, ditutupi rapat-rapat sehingga tetangga kanan kiri kita nggak akan tahu kecerewetan istri kita. Atau sifat-sifat yang lain yang kemudian dimiliki oleh suami ataupun istri, maka semestinya keduanya harus saling menutupi, karena kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, kekhilafan. Tapi sekarang kita kemudian menjadi prihatin, ada suami istri atau keluarga yang kemudian mengekspos kekurangan suaminya, memviralkan kekurangan istrinya di media sosial atau di media-media yang lain, sehingga kemudian orang lain jadi tahu keburukan suami atau istrinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang menjadi renungan buat kita semua, agar tercipta ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka jadikan suami atau istri kita ini sebagai pakaian. Yang kedua, ternyata simbol atau filosofi dari pakaian itu adalah pakaian itu sebagai alat untuk kehangatan. Jikalau cuaca dingin, maka kemudian kita membutuhkan penutup tubuh ini, kalau bisa dengan bahan yang agak tebal sehingga muncul kehangatan dalam tubuh. Atau ketika ada cuaca panas ataupun hujan, maka ketika kita membutuhkan pakaian itulah akan bisa terlindungi. Maka ini maknanya bagi kita suami dan istri adalah membutuhkan kehangatan, saling menjaga keharmonisan antara keduanya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanjakan Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut atau memanggil Siti Aisyah dengan sebutan atau panggilan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ini adalah sebuah sebutan keharmonisan, sebuah sebutan kehangatan, sehingga muncul rasa kasih sayang itu dengan sendirinya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Dan yang ketiga, rekan sekalian yang berbahagia, fungsi pakaian itu adalah sebagai simbol atau cermin kepribadian seseorang. Untuk mengetahui pribadi seseorang, maka kita bisa mengenalnya dengan bagaimana cara dia berpakaian. Ketika senantiasa mengenakan pakaian yang sangat sopan atau berbusana yang mencerminkan kepribadian orang Timur, maka bisa kita reka bahwa pribadinya adalah pribadi yang sangat sopan. Itulah yang kita harus kemudian tanamkan dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita benar-benar menjadi rumah tangga yang samawah, sakinah, mawaddah, warahmah, dan ketenangan serta kebahagiaan. Dan jadikan rumah tangga kita ini sebagai surga sebelum surga kita yang sesungguhnya.